kemudian untuk mentransfer pengetahuan saya, apa yang saya dapatkan pada guru penggerak itu mungkin banyak yang baik, gitu. Banyak hal positif. Kita memang sebagai sesama guru, tetapi ada hal-hal yang dulunya termasuk saya kurang mengerti gitu. Tapi alhamdulillah dengan guru penggerak ini banyak hal yang sudah saya ketahui, dan saya pikir itu bermanfaat nantinya untuk diterapkan pada anak-anak. Saya bisa transfer ilmu melalui KKG, Bu. Nah, kalau KKG, pada kegiatan KKG, mungkin pada saat itu saya akan mencoba mengulas atau memberikan apa yang saya tahu kepada rekan sejawat saya. Hal pertama yang saya lakukan kalau mengambil keputusan itu tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Misal baik itu kepala sekolah, kalau kita lingkungan sekolah berarti kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, kemudian orang tua siswa. Nah, ketika ada suatu kasus, yang pertama dulu kita harus tahu paradigma apa yang di situ berada. Nah, yang kedua, prinsip apa yang saya gunakan. Kami kan sudah belajar beberapa prinsip ya. Nah, kemudian ada 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan, baik itu uji legal, uji benar salah, juga uji pada refleksinya juga ada. Mungkin dari situ saya akan lebih hati-hati dan lebih hati-hati dan lebih bijak ketika mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini ada yang masuk ke dilema etika, ada yang masuk ke moral. Insya Allah nanti begitu masuk awal awal semester atau setelah habis liburan kita hari raya kan Bu, kita di depan, insya Allah akan langsung diterapkan gitu. Begitu masuk saya akan mulai menerapkannya. Sebenarnya semakin cepat semakin bagus dan semakin baik. Yang pertama itu kepala sekolah, karena kan bagaimanapun beliau atasan kita di sekolah, jadi setiap keputusan yang kita ambil kita terlebih dahulu berkoordinasi dengan beliau. Saya punya seorang teman CDP namanya Ibu Idawati, jadi beliau itu sangat catatannya pun detail, sekarang sudah berpengalaman, mungkin pengalamannya lebih dari saya, jam mengajarnya juga udah lebih dari saya. Kemudian teman saya ini juga disiplin dan menurut saya bijak dalam setiap mengambil keputusan gitu. Jadi mungkin yang akan mendampingi tentu yang lebih ahli dari saya gitu, ataupun yang sudah mengerti saya gitu. Karena tempat berdiskusi saya mungkin yang saya pilih rekan sejawat saya Ibu Idawati. Terima kasih.